Selamat pagi saudara dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita boleh bersama melewati hari ini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan kembali firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11, firman-Nya, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, firman ini mengungkapkan kedalaman kasih dan pengorbanan Yesus sebagai pemimpin sejati yang memimpin umat-Nya. Dan apa makna gembala yang baik dalam konteks budaya pada saat itu? Pada zaman Yesus, gembala sering dipandang rendah karena dianggap tidak jujur dan najis secara ritual. Dengan menyebut dirinya gembala yang baik, Yesus menantang stigma dan menggenapi nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias sebagai gembala rajawi. Kontras dengan gembala upahan, Yesus membedakan dirinya dari pemimpin atau gembala upahan atau orang Farisi yang lari saat bahaya datang. Gembala upahan mewakili mereka yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, sedangkan Yesus rela mati demi dombanya. Dan pengorbanan Yesus sebagai wujud kasih yang tertinggi. Kematian Yesus di kayu salib adalah tindakan menggantikan dombanya menanggung hukuman dosa. Saat berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia mengalami keterpisahan dari Bapa demi menanggung dosa manusia. Dan kasih-Nya adalah kasih tanpa syarat. Pengorbanannya lahir dari kasih ilahi yang tidak bergantung pada kelayakan manusia. Namun keselamatan itu adalah wujud kasih dan anugerah, grace dari Allah. Ciri gembala yang baik menurut teks Yohanes ini adalah gembala baik. Dia rela berkorban mati bagi dombanya. Dan dia mengenal domba satu persatu. Menyelamatkan domba bukan dari kandang, tapi dia memberi nyawa untuk keselamatan dombanya. Dan ini merupakan kehendaknya sendiri. Saudara-saudara, apa menjadi tanggapan kita terhadap Yesus sebagai gembala yang baik? Yang pertama adalah kita mengenal suaranya. Domba mengenal suara gembalanya di tengah kebisingan. Begitu pula umat diajak untuk mendengar suara Allah dan tidak mengikuti suara-suara dunia ini. Dan kita mengikuti dengan taat. Domba adalah pengikut alami, bukan dipaksa. Ini mencerminkan iman yang lahir dari kepercayaan, bukan karena paksaan. Dan bersatu di dalam kawanan berarti gereja sebagai kawanan domba dipanggil untuk saling mendukung, untuk bersatu, terutama di dalam Kristus, dan menguji kekompakan kesatuan komunitas. Jadi saudara, di tengah ketidakpastian, seperti domba di padang yang berbahaya, umat manusia menghadapi banyak sekali masalah, krisis, pergumulan. Namun seperti Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahwa ini meneguhkan Allah tetap memelihara. Dan setiap orang percaya, bukan hanya pendeta atau majelis, dipanggil untuk meneladani Kristus, tapi kepada semua orang supaya mengasihi, melindungi, dan tetap mendukung, memperhatikan sesama, sehingga kasih Kristus tampak. Dan kita percaya bahwa Yesus sebagai gembala yang baik, Dia akan terus menyertai dan mencukupkan semua keperluan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau gembala yang baik. Kau senantiasa hadir, mengerti, dan menyelamatkan kami dari bahaya maut,
bahkan dosa telah Tuhan tebus dan Engkau rela mati untuk bisa menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tolong kami Tuhan, supaya kami taat, setia kepada Tuhan, mendengarkan suara-Mu, dan kami kembali bersama dengan komunitas, saling mengasihi, saling mendukung. Tolonglah kami Bapa, di dalam menjalani kehidupan kami. Roh Kudus-Mu hadir dan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.